Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aindatun Solang, NIM 2154201008 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang budidaya tanaman terong. Baiklah, yang pertama, terong atau dengan nama latin Solanum mollengena merupakan tanaman tropis yang diduga berasal dari Asia. Keterangan lain mengungkapkan bahwa sumber genetik atau plasma nutfah terong ditemukan di Afrika. Tanaman terong sangat dipengaruhi oleh teknik budidaya yang dilakukan di Afrika. Tanaman terong sangat dipengaruhi oleh teknik budidaya yang dilakukan petani, iklim, dan tingkat kesuburan tanah. Tingginya kandungan gizi pada terong merupakan salah satu alasan komoditas terong banyak diminat. Tiap 100 gram terong terkandung 24 kalori air, 94 gram protein, 1,9 gram lemak, dan 0,2 gram karbohidrat, 5,7 gram, serta mineral dan vitamin yang lain. Sebagai dimanfaatkan sebagai sayuran, terong juga dimanfaatkan sebagai obat seperti gatal-gatal pada kulit, sakit perut, dan tekanan darah tinggi. Jumini 2009 menyebutkan bahwa terong mempunyai khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid solain dan solasidin yang juga berfungsi sebagai bahan baku kontrasepsi oral. Bentuk dan warna buah terong cukup beragam, ada yang putih, hijau, hingga ungu. Bentuknya pun ada yang bulat, lonjong, besar, hingga lonjong dengan ujung lancip. Tanaman terong dapat tumbuh di dataran rendah, tinggi, suhu udara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jenis tanah yang paling baik adalah lempung berpasir, subur, kaya bahan organik, aerasi, dan drainasi yang baik. pH antara 6,8 sampai 7,3 atau pH tanah dapat diukur terlebih dahulu dengan pH tester. Sinar matahari harus cukup dan cocok ditanam musim kemarau. Teknik budidaya. Ada beberapa teknik budidaya untuk menanam terong. Yang pertama, cara pembibitan. Rendamlah benih dalam air kuku, tambah Vitaflora dosis 2 cc per liter selama 30 menit. Bungkusan benih dalam gulungan kain atau kertas merang basah dan masukkan dalam kardus bekas aqua dan diberi lampu 5 watt dengan jarak 30 cm dari benih untuk diperam selama kurang lebih 24 jam hingga nampak mulai berkecambah. Kalau kain kering bisa disemprot pakai sprayer kecil 1 liter. Selanjutnya, sebarkan benih di atas bedangan atau polybag persamaian menurut barisan, jarak antar barisan 10-15 cm. Kedua, permukaan bedagang yang telah disamai benih ditutup dengan daun pisang atau mulsa hitam perak. Ketiga, setelah benih tampak berkecambah, muncul buka penutupnya. Kelima, siram persamaian pagi dan sore hari. 6. Bibit berumur 30 hari atau berdaun 4 helai siap dipindah tanamkan. Yang kedua, pengelolaan tanah. Bersihkan rumput liar atau gulmas dari sekitar kebun. Olah tanah dengan cangkul ataupun bajak sedalam 30-40 cm hingga gembur.
Keempat, buatlah bedengan selebar 100 sampai 120 cm, jarak antara 40 sampai 60 cm, ratakan permukaan bedengan. Selanjutnya, jika pH tanah rendah, tambahkan dolomit. Selanjutnya, sebarkan pupuk kandang 15 sampai 20 ton atau per HA, campurkan merata dengan tanah. Sebarkan pupuk dasar dengan campuran ZA 150 kg, tambah TSP 300 kg dan KCl 300 kg per HA. Dicampurkan dengan tanah secara merata atau sekitar 10 gram campuran pupuk per lubang. Tanam biarkan selama seminggu sebelum tanam. Buat lubang tanam dengan alat pelubang atau pendorong dengan jarak 60 x 70 cm per 70 x 70 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu penanaman. Waktu tanam yang baik musim kering. Pilih bibit yang tumbuh subur, normal. Tanam bibit di lubang tanam secara tegak, lalu tanah di sekitar batang dipadatkan. Siram lubang tanam yang telah ditanami hingga cukup basah atau lembab. Selanjutnya yang keempat, penyulaman. Penyulaman dilakukan terhadap tanah yang pertumbuhannya tidak normal, mati, atau terserang hama penyakit. Penyulaman maksimal umur 15 hari. Selanjutnya, pemasangan ajir. Lakukan seawal mungkin agar tidak mengganggu atau merusak sistem pekarakan. Ajir terbuat dari bilah bambu setinggi 80 sampai 100 cm dan lebar 2 sampai 4 cm. Tancapkan secara individu dekat balang, ikat balang atau cabang terong pada turus. Selanjutnya, penyiangan. Rumput liar atau gulma di sekitar tanaman disiangi atau dicabut. Penyiangan dilakukan pada umur 15 hari dan 60 sampai 75 setelah tanam. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemupukan. Jenis dan dosis pupuk makro disesuaikan dengan jenis tanah, varietas dan kondisi daerah menurut acuan Dinas Pertanian setempat. Pemupukan diletakkan sejauh 20 cm dari batang tanaman sebanyak 100 gram campuran pupuk per tanam secara tugal atau larikan ditutup tanah dan disiram atau pupuk dikocorkan sebanyak 3,5 gram per liter air. Kocorkan larutan pupuk sebanyak 250 cc per tanaman. Selanjutnya pemangkasan. Pangkas tunas-tunas liar yang tumbuh mulai dari ketiak daun pertama hingga bunga pertama, juga dirampet untuk merangsang agar tunas-tunas baru dan bunga yang lebih produktif segera tumbuh. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman terong adalah kumbang daun, kutu daun, tangau ulat tanah, ulat grayak, dan ulat buah. Sedang penyakit adalah layu bakteri, busuk buah, bercak daun, antara nos busuk leher akan rebah semai. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit, maka petani harus melakukan budidaya secara baik, dan jika tanaman terserang maka dilakukan pengendalian secara alami atau organik. Dahulu nanti jika kurang berhasil, baru dikendalikan dengan memakai pestisida kimia. Selanjutnya, yang terakhir panen. Buah pertama dapat dipetik setelah umur 40-50 hasta, tergantung dari jenis varietas. Yang kedua, ciri-ciri buah siap panen adalah ukurnya telah maksimum dan masih muda. Selanjutnya, waktu yang paling tepat pagi atau sore hari. Dan yang terakhir, cara panen buah dipetik bersama tangkainya dengan tangan atau alat tajam. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, maka petani perlu menerapkan cara melakukan budidaya yang dianjurkan.
Terima kasih, itulah sedikit pemaparan saya mengenai cara membudidayakan tanaman terong. Baiklah, pada kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia atau sering dikenal dengan UNPI Manado. Di kampus kami memiliki beberapa fakultas, dan saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Pertanian Program Studi Agrobisnis ingin memperkenalkan kepada kalian teman-teman semua untuk bergabung bersama kami. Dan bagi yang tidak berminat di Fakultas Pertanian, ada juga beberapa fakultas di kampus kami, seperti Fakultas Keperawatan, Fakultas Sastra Inggris, Hukum, dan ada beberapa lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado. Saya bangga menjadi bagian dari UNPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.